Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini kita akan membahas tim selection Captain Picks untuk di game week ke-9. Untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu seperti biasa gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua. Teman-teman semua di sini ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari nonton bola, main bola, sampai main game fantasinya. Pastinya banyak banget ya. Dan apalagi kalau tim kebanggaan kita yang lagi bertanding, pastinya bakal kita dukung abis-abisan tuh. Dan juga pastinya kita bakal tahu banget tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup oke, yang cukup potensial bagus untuk bisa cetak gol. Maka dari itu, di sini gua punya game fantasi yang keren banget. Game analisa dan strategi dari olahraga sepak bola, yaitu MPL Fantasi. Di MPL Fantasi ini teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua sendiri. Dan juga sekaligus bisa buat jadi ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pertandingan sepak bola. Pastinya keren banget kan? Dan juga teman-teman semua di sini nggak perlu ragu lagi kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakalan nggak ada. Karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya keren banget. Dan juga di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya cepet banget. Jadi teman-teman gak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama untuk bisa dapat hadiahnya. Karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai, hadiahnya bisa langsung diterima. Seru banget kan? Dan juga di MPL Fantasi ini pastinya membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuma nonton doang, tapi jadi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus. Dan juga sekaligus bisa ngerasain deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Dan juga yang lebih kerennya lagi, hadiah di MPL Fantasi ini tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Jadinya pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, pertandingan Big Trophy, pertandingan besar yang bisa teman-teman mainin, yaitu pertandingan antara Norwich City melawan Chelsea yang udah gua buat juga untuk tim analisa dan strateginya di link card di atas, bisa teman-teman klik. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Teman-teman para pencinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede-gede banget nih di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiahnya hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah, saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kita akan bahas untuk di game week ke-9 kali ini. Tapi sebelum itu gue mau nyampain dulu untuk segmen-segmennya terlebih dahulu, dimana seperti biasa kali ini gue akan membahas untuk tim review singkat dulu untuk di game week ke-8 kemarin. Dan juga selanjutnya gue akan bahas lagi untuk watchlist ya, pemain-pemain yang cukup oke yang bisa kita targetin untuk di game week ke-9. Dan selanjutnya seperti biasa gue akan bahas untuk Captain Picks dan tim selection untuk di game week ke-9 besok. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama. Kali ini kita akan bahas dulu untuk tim review gue singkat aja, Rainbow FC di game week kemarin, dimana gue mendapatkan 47 poin yang artinya di bawah KKM ya, di bawah standar minimum, yang dimana untuk overall sendiri ada di angka 48,55 dan untuk top 10K ada di angka 57,39 poin rata-ratanya. Artinya gue di bawah dan artinya gue panah merah, dan bener-bener poin gue membuat overall rank gue turun cukup jauh, 22% turunnya. Dan kemarin terakhir sebelum game week ke-8 dimulai, peringkat gue ada di angka overall ranknya 1.080.000-an dan sekarang ada di angka 1.327.000. Itu artinya turun cukup jauh. Dan juga di sini penyebabnya kalau misalnya bisa gue lihat di effective ownership-nya, di sini gua nggak punya Arnold pertama karena dia clean sheet 6 poin, dan juga gua nggak punya Davi juga. Davi ternyata cukup oke untuk ownership-nya 30% dan dapat poin 5. Dan gua nggak punya Cancelo juga yang clean sheet 6 poin, yang dimana effective ownership-nya ada di angka 24,55%. Dan juga ya gua nggak punya back itu. Jadi back gua dimana di sini bisa kita lihat untuk back gua sendiri bener-bener zong ya, dimana Martial 1 poin, Shaw 0 poin, Alonso 0 poin. Bener-bener harus gua rombak nih untuk back
black gua kali ini. Dan selanjutnya untuk tim gua, dimana di sini yang cukup oke dan cukup berhasil adalah kapten gua di sini Salah 26 poin. Terbantu ya, cukup lumayan ya kalau misalnya gua gagal mengkaptenkan Salah di game week kemarin, udah benar-benar langsung terjelembab gua ke jurang kehancuran ya. Dan sisanya Ben Rahmat 3 poin aja, Saka 0 poin, dan juga Klitsch 2 poin, dan Ronaldo 2 poin, Antonio 1 poin, dan Lukaku 2 poin. Dan juga pemain pengganti gue, bench gue sebenarnya cukup oke. Manquillo 4 poin yang artinya Alonso otomatis naik ya, dan Manquillo masuk, jadinya transfer gue di game week kemarin cukup berhasil. Manquillo gue masukin, gue ganti dari Williams yang nggak main, dan Manquillo 1 assist cukup oke. Dan total gue 47 poin di game week ini, dan total poin gue ada di angka 470 poin. Dan untuk itu langsung aja untuk kita masuk ke segmen berikutnya untuk watchlist di game week ke-9 besok. Untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya. Let's go. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk watchlist pemain-pemain yang cukup bisa dibilang cukup hidden gems untuk bisa berada di tim line up teman-teman semua di game week ke-9 besok. Di sini gue udah ngumpulin data. Di sini gue punya 3 nama untuk di 5 pertandingan terakhir. Untuk data di 5 pertandingan terakhir bisa kita lihat ya di sini ya, untuk perolehan XG yang cukup oke. Di sini bisa kita lihat ada Brentford di peringkat kedua, bahkan di bawah Liverpool dengan total raihan XG hingga 8,92 gol. Dan bisa kita lihat juga untuk pemain-pemainnya, di mana di sini ada Bryan Mbeumo berada di peringkat keempat untuk urusan XG terbaik ya di 5 pertandingan terakhir, di mana Bryan Mbeumo berada di bawah Muhammad Salah, Cristiano Ronaldo, dan Sadio Mane. Di sini Mbeumo bisa gue lihat juga di pertandingan terakhir lawan Chelsea itu benar-benar menjadi tim yang emang hokinya lagi jelek aja gitu, di mana penyerangannya udah habis-habisan, udah gila-gilaan, dan bahkan Bryan Mbeumo ini menjadi pemain yang paling banyak hit woodwork, artinya paling banyak yang kena tiang nendang. Jadi kurang lebih ada 6 shoot dia kena tiang. Itu pemain terbanyak sejauh ini di 8 game week kompetisi Inggris kali ini yang berhasil mencetak tendangan ke tiang gawang. Mbeumo nih menjadi nama yang paling cukup harusnya bisa mencetak gol lebih banyak ya, dan juga dia telah mencetak 2 gol di 5 pertandingan terakhir. Gue rasa juga cukup oke untuk statistiknya, dan Mbeumo menjadi nama yang pertama bisa kita masukin ke watchlist kita di game week kali ini. Dan selanjutnya di nama kedua, kali ini gue beralih ke expected assist, di mana expected assist tertinggi ya, yaitu ada Ivan Toney, lagi-lagi ada di Brentford, di mana Ivan Toney menjadi nama kedua watchlist yang harusnya kita bisa pertimbangkan karena dia memiliki daftar assist yang cukup tinggi ya. Di 5 pertandingan terakhir bahkan dia telah mencetak 2 assist dan 1 gol dengan expected assist 2,96 assist. Itu menjadi nama yang bisa kita pertimbangkan juga selain Mbeumo untuk bisa berada di tim line up kita kali ini. Dan juga Ivan Toney ini untuk kepemilikannya juga cukup sedikit ya. Bisa kita lihat ya di sini untuk kepemilikan dari Toney ada di angka 16% aja, di bawah 20%, artinya masih cukup oke untuk bisa digunakan. Dan juga di nama ketiga kali ini gua ada nama baru ya, nama yang sebenarnya masih cukup prematur bisa gue bilang, tapi harus kita watchlist ya, bisa kita lihat lagi ke depan gimana untuk perkembangannya. Yaitu ada pemain Southampton di sini bernama Broja, di mana Broja ini akhirnya dimainin oleh pelatihnya, dan ini diakibatkan oleh Adams yang cedera, muscle injury ya. Dan juga ada Adam Armstrong yang biasanya main kemarin gak main. Dan bisa kita lihat Broja juga cukup oke ternyata untuk perawakannya, di mana si Broja ini kurang lebih kalau bisa kita lihat mirip-mirip Bamford ya sebagai striker finisher, yang dimana tinggi badannya tinggi, gede, dan nggak kayak Adams dan Armstrong yang lebih ke tipe runner dan tipe penyuplai bola. Ya bisa kita bilang harusnya bisa menjadi pengganti Ings ya untuk di Southampton ya, untuk tipikal bermainnya. Dan ini artinya Broja cukup oke, dan ditambah lagi dia telah mencetak 1 gol kemarin ya untuk di pertandingan Southampton lawan Leeds United kemarin, di mana dia berhasil mencetak gol penentu kemenangan dari Southampton ya di game week ke-8 kemarin. Broja bisa menjadi watchlist kita untuk di game week ke-9 ini, bisa kita pantau apakah dia cukup oke apa enggak. Dan berikut untuk watchlist yang bisa gue sampaikan, yaitu ada Mbeumo, ada Toney, dan ada Broja. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen untuk Captain Picks di game week ke-9. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja untuk Captain Picks ya untuk di game week ke-9 besok. Di sini gue seperti biasa akan melihat datanya terlebih dahulu untuk 3 tim terlemah ya. Gue ambil data variabel dari 3 tim terlemah dan juga dari XG player. Dan dimana seperti biasa kita buka dulu untuk XG tim terlemah dari 3 nama terlemah. Di sini ada Watford yang pertama, dimana Watford nanti akan bertanding melawan Everton. Dimana Everton sendiri untuk XG player yang
bisa gue lihat di sini ternyata nggak cukup banyak pemain-pemain yang cukup oke. Yang paling better di sini ada Anders Townsend di peringkat ke-19. Jadi gue rasa nggak cukup oke untuk bisa digunakan juga. Dan di nama kedua terlemah ada Leeds United ya, di mana Leeds United akan bertanding melawan Wolverhampton, di mana Wolverhampton sendiri untuk pemain teroke di sini bisa kita lihat ya, untuk daftar XG player terbaik di peringkat ke-16 ada Hwang Hee-chan. Jadi teman-teman mungkin yang kalau emang mau diferensial garis keras, ada Hwang Hee-chan bisa dipertimbangkan untuk bisa menjadi kapten teman-teman semua. Dan selanjutnya di nama tim terlemah ketiga di sini ada Norwich City, di mana Norwich City menjadi tim terlemah ketiga ya, di mana juga kemarin Norwich City berhasil imbang ya 0-0 ya terhadap Brighton dan berhasil naik 2 peringkat untuk urusan pertahanan, di mana di game week sebelumnya Norwich itu berada di peringkat terakhir untuk urusan XG tim terlemah, dan sekarang ada di peringkat ada di peringkat ke-18. Dan Norwich City ini nanti akan bertanding melawan Chelsea, dan itu artinya jadi peluang bagus juga. Namun sayangnya Chelsea dua punggawa utamanya, pemain premiumnya kayak Lukaku dan Werner tuh cedera. Jadi kita harus pertimbangkan lagi untuk nama-nama lain yang bisa kita gunakan untuk jadi kapten. Di situ mungkin ada Havertz, atau mungkin kalau emang mau diferensial garis keras banget di situ teman-teman bisa ambil kayak Azpilicueta, Chilwell, karena back-backnya Chelsea ini benar-benar mengumpulkan poin yang cukup tinggi ya. Bahkan untuk poin tertinggi FPL sejauh ini untuk Chelsea ada dipegang oleh Azpilicueta, poinnya 42 poin paling tinggi. Jadi ya kalau emang mau pertimbangkan untuk jadi kapten diferensial, di situ ada Azpilicueta atau mungkin ada Chilwell juga bisa teman-teman ambil, karena Chilwell kemarin main juga waktu di Liga Champion ya, dan diganti dengan Alonso di menit 60-an. Jadi harusnya Chilwell bisa jadi starting line up lagi untuk di game week besok. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi untuk di nama keempat terlemah, di situ ada Tottenham Hotspur, di mana Tottenham Hotspur sendiri nanti akan bertanding melawan West Ham United, yang artinya untuk di West Ham United untuk nama XG player tertinggi di situ ada Michael Antonio di peringkat ke-6. Jadi harusnya bisa menjadi pertimbangan bagus ya untuk teman-teman bisa ambil Antonio untuk bisa jadi kapten untuk di game week besok. Dan juga selanjutnya untuk di nama kelima terlemah ada Manchester United, di mana Manchester United terjerembab ya untuk urusan XGA tim, artinya untuk pertahanannya turun ke peringkat 16 bahkan, artinya cukup parah untuk pertahanannya MU, yang dimana MU sendiri bahkan di 2 pertandingan terakhir termasuk Liga Champion dia telah kebobolan hingga 6 gol, yang itu membuat pertahanan MU cukup parah ya untuk di 2 game week terakhir, di 2 pertandingan terakhir. Jadi harusnya bisa menjadi pertimbangan bagus untuk lawannya untuk bisa jadi kapten. Di situ ada Liverpool ya, besok ada big match Liverpool lawan MU, yang dimana Liverpool sendiri untuk pemain terbaiknya ada Sadio Mane dengan XG-nya 3,79 gol di 5 pertandingan terakhir, yang artinya sebenarnya Sadio Mane bisa menjadi pilihan yang bagus juga untuk bisa jadi kapten. Tapi untuk rekomendasi dari gue sendiri tentunya ada di Mo Salah, di mana Mo Salah berada di peringkat ketiga untuk urusan XG player terbaik ya, di bawah Sadio Mane dan Cristiano Ronaldo di 5 pertandingan terakhir. Dan juga Mo Salah menjadi satu-satunya nama pemain yang cukup gacor di Liverpool, di 9 pertandingan terakhir nggak pernah absen mencetak gol, bahkan di Liga Champion juga. Jadi Mo Salah nih lagi on fire abis. Jadi teman-teman bisa banget nih gunakan Mo Salah bisa jadi kapten di game week kali ini, dan mungkin juga akan gue jadiin kapten juga Mo Salah untuk di game week kali ini. Dan untuk itu, untuk pilihan kapten tentunya berikut yang bisa gue sampaikan. Yang pertama tadi tentunya ada Mo Salah untuk rekomendasi pertama dari gue, dan pilihan kedua gue ada dari pemain Chelsea, yaitu kurang lebih ada Havertz atau mungkin ada Chilwell atau Azpilicueta. 3 nama yang bisa dipertimbangkan dari Chelsea karena lawannya juga Norwich City yang berada di peringkat ketiga terbawah untuk urusan XGA tim. Dan juga selanjutnya ada Hwang Hee-chan yang akan melawan Leeds United, di mana Leeds United juga lagi amburadul ya, karena ditinggal banyak pemain juga yang lagi cedera di lini depan. Dan untuk itu berikut 3 pilihan yang bisa gue sampaikan, yaitu tadi ada Salah, ada Chelsea, pemain Chelsea, Havertz, Azpilicueta atau Chilwell, dan selanjutnya ada Hwang Hee-chan. Dan oh ya, satu lagi ketinggalan, yaitu ada Antonio, di mana Antonio akan melawan Tottenham Hotspur yang lagi juga cukup buruk untuk pertahanannya dari data XGA player kali ini. Dan berikut untuk 4 nama ya yang bisa gue sampaikan: Salah, Chelsea player, Hwang Hee-chan, dan Antonio, 4 nama. Dan berikut untuk captain picks yang bisa gue sampaikan kali ini. Dan selanjutnya langsung aja untuk tim selection singkat untuk Rainbow FC tim gue kali ini di game week 9 besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja untuk ke tim selection berikutnya. Di sini gua udah melakukan transfer ya, dan juga gua minus 4 kemarin. Barusan gua minus 4. Yang dimana gua early transfer di akhir pertandingan Arsenal melawan Crystal Palace kemarin yang berakhir imbang, yang dimana Saka cedera ya di babak kedua, diganti, benar-benar diganti, dan juga membuat Saka kuning untuk notisnya di FPL kali ini. Dan tentunya udah gua ganti juga ke Mbeumo, dimana Mbeumo juga cukup oke bisa gue lihat dari pertandingan terakhir, dan
juga menjadi nama yang hotlist banget ya untuk di game week ke-9 kali ini akan melawan Leicester City, yang dimana pertimbangannya untuk Leicester City ini untuk gaya bermainnya mirip-mirip Liverpool yang dimana mengurung pertahanan, tapi memang untuk gegenpressnya nggak ada untuk Leicester City, dan juga seringnya Leicester City melakukan kesalahan dari Soyuncu dan dari Joe Evans ya untuk di belakang. Jadinya gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus banget nih untuk gaya bermain Brentford yang menekan, determinasi tinggi, dan gegenpress cukup sadis. Dan juga bisa gue lihat Chelsea, bahkan sekelas Chelsea bahkan kewalahan untuk bisa menghadapi Brentford di pertandingan kemarin, yang memang cukup hokinya Chelsea memiliki kiper yang cukup gacor ya, yaitu ada Mendy yang berhasil menyelamatkan gawang Chelsea tetap clean sheet sampai akhir pertandingan. Dan untuk itu gue rasa Leicester City nggak bakal bisa sehoki Chelsea kemarin, dan juga bisa gue pertimbangkan mungkin Mbeumo bisa menjadi nama yang cukup oke untuk di game week besok dan mencetak gol tentunya gue harap, dan juga artinya cukup bisa gue pertimbangkan gue masukin ke tim line up gue menggantikan Saka. Dan selanjutnya di nama kedua yang gue transfer in ada Tuni, dimana kalau Mbeumo gue bahas dari XG player, kali ini Tuni gue bahas dari expected assistnya yang cukup tinggi. Jadi potensi Tuni untuk mencetak assist juga cukup tinggi, mengingat Tuni ini benar-benar menjadi typical striker yang jadi dinding ya, artinya jadi pemantul bola gitu untuk teman-temannya striker lainnya. Di situ kayak ada Mbeumo, ada Canos, ada pemain-pemain lain yang sebenarnya gue lihat ya untuk Brentford dari segi gaya bermainnya cukup oke banget, dan tinggal mencari missing partnya, yaitu mencari benar-benar striker yang memiliki finishing touch yang tinggi gitu. Kita lihat Mbeumo gagal mencetak gol karena memang finishing touchnya juga gue rasa cukup buruk ya, dimana 6 kali kena tiang itu rekor tertinggi untuk di kompetisi Inggris untuk di 8 game week awal ini. Dan gue rasa Brentford bisa akan menjadi tim yang cukup bersuara nih untuk di musim ini. Jadi Mbeumo dan Tuni gue pasangin untuk di tim line up gue kali ini, dan sisanya nggak ada lagi. Dan untuk tim line up mungkin untuk rencana gue ke depan, kenapa gue ganti Tuni ya, yaitu Lukaku yang cedera tadi, yang mana Lukaku artinya tim premium gue ini, nama premium gue ini gue ganti dengan nama yang medium aja, dan sisa uangnya gue akan pindahkan premiumnya ke Kevin De Bruyne di game week depan, dan mungkin gue ganti antara Ben Rahma atau Clich untuk di game week depan. Dan selanjutnya gue akan mengupgrade Shaw ke Trent Alexander-Arnold, karena gue akan bisa punya uang sisa ya dari penjualan. Mungkin Martial gue ganti dengan Livramento, dan Shaw gue ganti dengan Alexander-Arnold. Jadi berikut untuk rencana gue ke 3-2 game week ke depan. Dan ini ya kayaknya itu aja untuk tim line up kali ini, yang dimana untuk dari kiper sendiri gue rekap lagi ada Sanchez. Di lini belakang gue yang gue cukup kecewa ya melihat performanya, itu ada Martial, Shaw, dan Alonso, yang dimana Alonso untuk peluang bermainnya cukup kecil untuk di game week besok juga lawannya Norwich sebenarnya, jadi cukup oke harusnya, cuman memang untuk potensi bermainnya kecil banget Alonso. Dan selanjutnya di lini tengah ada Mbeumo, Ben Rahma, Salah, dan Clich, yang dimana Clich gagal bersinar bersama Leeds, yang dimana Leeds lagi turun untuk performanya juga, formnya. Dan di lini depan ada Ronaldo, Antonio, dan Tuni, yang dimana Ronaldo gagal bersinar ya di 2-3 game week terakhir, yang dimana yang kita harapkan bisa mencetak gol di kompetisi Inggris, malah Ronaldo ini mencetak gol di Liga Champions ya, dimana golnya juga diasis oleh Luke Shaw, yang dimana itu pasangan Luke Shaw dan Ronaldo yang gue harapkan bisa mencetak banyak poin di kompetisi Inggris, malah mencetak poin di fantasi UCL ya. Jadi cukup berbanding terbalik. Semalam dia lawan Atlanta, Ronaldo berhasil mencetak gol kemenangan 3-2 terhadap Atlanta dan diasis oleh Luke Shaw. Dan selanjutnya ada Antonio yang akan melawan Tottenham Hotspur, yang mungkin akan gue jadiin kapten antara Antonio atau Mo Salah. Dan selanjutnya ada Tuni, dimana Tuni berada di lini depan akan melawan Leicester City. Dan sisanya pemain pengganti gue ada Steele, Manquillo, Amarty, dan Gilmore. Yang di Gilmore merah karena akan melawan tim induknya yang dia kan dipinjemin oleh Chelsea, jadi dia nggak bisa bertanding melawan Chelsea tentunya. Dan berikut kurang lebih untuk susunan tim gue kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-9 kali ini. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang punya masukan, punya saran, atau mungkin punya nama-nama lain yang cukup oke, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan untuk tim gue kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, langsung tulis saja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton terus, thank you banget. Untuk teman-teman yang udah ikutin channel ini terus, thank you banget juga. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad, peace out.